Nah, jadi intinya untuk energi dari suatu sistem itu terdiri dari energi termal dan energi mekanik. Energi termal dari sistem disimbolkan dengan U, yaitu adalah energi yang disebabkan karena adanya perubahan temperatur. Kemudian energi mekanik ini terdiri dari kinetic energy dan potensial energi. Nah, energi kinetik adalah energi karena adanya kecepatan dari molekul-molekul sistem, sedangkan potensial energi karena posisi dari sistem tersebut, begitu. Baik, karena memang biasanya di dalam pembahasan termodinamika yang akan kita diskusikan itu kinetik energi dan potensial energi dari sistem atau mechanical energi dari sistem ini tidak berubah. Oleh karena itu perubahan energi di dalam sistem ini murni terjadi karena perubahan temperatur, sehingga yang berubah hanyalah U atau internal energy karena perubahan temperatur, begitu. Baik. Selanjutnya, dari persamaan energi tadi ya, kalau kita integrasikan maka integral dari DECV atau energi kontrol volume itu adalah energi pada saat kondisi 2 dikurangi energi kondisi 1 atau energi akhir dikurangi energi awal, begitu ya. Nah, kemudian N delta E ini itu sama dengan Q min W, begitu. Sehingga bisa kita tulis bahwa delta E2 min delta E1 itu adalah Q dikurangi W, yang mana delta E sendiri itu terdiri dari delta U, kemudian delta K, dan juga delta P, E. Jadi U2 min E1 ini adalah delta U atau perubahan thermal energy. Kemudian setengah MV2 kuadrat min V1 kuadrat ini adalah delta kinetic energy atau perubahan energi kinetik. Lalu MZ2 min Z1 ini adalah perubahan potensial energi. Nah, keduanya ini merupakan perubahan mechanical energy. Sedangkan di dalam sistem yang akan kita bahas pada bab ini, pada bab termodinamika ini, kecenderungan delta ME-nya itu adalah 0 atau tidak ada perubahan mechanical energy, sehingga murni yang berubah hanyalah internal energy karena perubahan temperatur atau thermal energy. Sehingga E2 min E1 di dalam pembahasan kita hanyalah delta U, begitu ya. Oke, baik. Nah, ini salah satu case study atau studi kasus, begitu. Ada 3 sistem, yaitu sistem A, B, dan C, yang mana energi panas ini masuk ke dalam sistem A yang kita simbolkan dengan plus Qa, dan energi panas juga masuk pada sistem C yang kita simbolkan dengan plus Qc. Dan energi panas ini dirubah bentuknya menjadi kerja melalui sistem B yang disebut dengan WB, begitu. Nah, dari sini itu sebenarnya kita lihat bahwa ada gaya dari luar. Nah, kalau ada gaya dari luar, maka ada gaya mekanik yang masuk ke dalam sistem. Jadi di sini kita anggap bahwa mechanical energinya tidak sama dengan 0, begitu ya. Nah, kalau tidak sama dengan 0, maka untuk E-nya itu
tidak cuma delta U tapi juga ada delta mechanical energy, karena energi mekaniknya tidak sama dengan nol. Tidak sama dengan nol dilihat dari mana? Karena memang ada gaya yang mengenai sistem, begitu. Gaya luar yang mengenai sistem. Oke. Jadi kalau kita hitung energinya, energi di dalam CV atau delta energinya itu adalah energi pada A ditambah energi pada B ditambah energi pada C. Nah, di sini E karena memang energi mekanik dan termalnya ada. Kalau memang energi mekaniknya tidak ada, berarti di sini adalah U gitu ya. Jadi di sini karena memang energi case tadinya adalah energi mekaniknya ada, maka untuk total energi di dalam sistem ini tidak hanya melibatkan delta U tapi juga delta ME gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi ini pemahaman kita bahwa energi yang ada di dalam sistem itu tidak cuma thermal energy yang disimbolkan dengan U, tapi juga ada mechanical energy begitu. Nah, tergantung apakah mechanical energinya ada atau tidak. Nah, kalau delta U itu pasti ada jika memang ada panas yang tertransfer ke situ, karena panas itu pasti merubah temperatur. Nah, kalau udah ada perubahan temperatur maka delta U pun juga berubah gitu ya. Nah, kalau tidak ada panas maka delta U itu tidak ada gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi delta U di sini adalah perubahan thermal energy. Oke, dan delta ME adalah perubahan mechanical energy. Oke. Delta U ini terjadi karena ada biasanya panas yang keluar masuk. Sedangkan delta ME atau perubahan energi mekanik itu terjadi jika ada gaya yang mengenai di sistem, begitu ya. Oke, baik, next. Ini adalah contoh, begitu ya. Contoh selain ini ya, selain case tadi ini, bahwa ada contoh a tank containing a fluid. Jadi ada suatu tangki yang berisi fluida yang dia dihubungkan dengan suatu pedal gitu ya. Kemudian pedal roda pedal gitu, roda pedal. Kemudian the work input to the pedal. Jadi kalau misalnya ini sistem yang terdiri dari liquid tadi, fluida yang tangki fluida gitu sistemnya. Nah, work input, kalau ada kerja yang diinput berarti W-nya itu kan positif ya. Kemudian work input to the pedal itu sebesar 5090 kilojoule. Dan heat transfer from the tank, kalau from the tank itu berarti dari tangki berarti dari tangki keluar gitu ya, sehingga heatnya ini adalah minus sebesar minus 1500 kilojoule gitu kan. Sehingga consider the tank and the fluid is a control surface. Control surface itu adalah permukaannya yang dikontrol. Kemudian determine the change in the internal energy of this control mass. Jadi kita mau ditanya tentang perubahan internal energy gitu. Karena memang di sini itu real, tidak ada gaya mekanik yang bekerja dalam sistem, hanya murni kerja ya, work, kerja dan panas gitu ya. Jadi ya maka delta U, delta E kan sebenarnya delta E, cuman karena nggak ada mechanical energinya maka ini hanya menjadi delta U itu sama dengan Q plus W. Nah di sini Q-nya itu adalah minus dan W-nya adalah positif gitu ya, sehingga kita bisa
atau ini minus Q plus W gitu ya. Ya, minus Q plus W sebenarnya kalian sudah saya berikan penjelasan kenapa minus, kenapa plus ya. Yang intinya adalah ya memang kalau masuk ke sistem yaitu plus, kalau keluar sistem berarti minus gitu ya. Sehingga ini menjadi minus 1500 ditambah dengan 5090 kilojoule sehingga 3590 kilojoule. Nah, sebenarnya kasus-kasus ini hanya adalah lebih kepada pemahaman kita terhadap energi, bahwa energi itu ada energi thermal dan energi mekanik gitu ya. Baik, next. Nah, ini kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang first law of thermodynamics atau hukum pertama termodinamika.